Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi aplikasi Microsoft Teams. Langkah pertama yaitu tunjuk penginstalan Microsoft Teams. Kita dapat mengunduh aplikasi Microsoft Teams dari website resmi Microsoft. Di sini terdapat dua opsi, yaitu unduh untuk desktop dan unduh untuk perangkat seluler. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal untuk desktop. Kita tekan unduh untuk desktop, lalu muncul dua opsi, yaitu Teams untuk di rumah atau bisnis kecil dan Teams untuk tempat kerja atau sekolah. Kita akan mengunduh Teams untuk tempat kerja atau sekolah. Lalu setelah file terunduh, kita dapat menginstal aplikasi tersebut dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada. Selanjutnya, apabila aplikasi sudah terinstall, maka akan muncul menu untuk login. Kita dapat login menggunakan email, Outlook, atau Microsoft yang kita punya. Setelah login, di sini terdapat beberapa tab, yaitu tab Activity, Chat, Teams, Assignment, Calendar, Course, dan File. Untuk masuk ke dalam Team Class, kita masuk ke menu Teams, lalu tekan Join or Create Team. Lalu kita masukkan kode kelas yang telah diberikan oleh pengajar atau guru kita. Sebagai contoh, kelas yang sudah kami buat yaitu Tim Kelas SMP Maribaja di Nusa Cerdas. Pada kelas ini terdapat channel general dan bahasa Indonesia. Lalu kita pilih channel bahasa Indonesia. Di dalam channel bahasa Indonesia terdapat file-file seperti kisi-kisi ujian harian, modul bahasa Indonesia, dan RPP bahasa Indonesia. Kisi-kisi ujian berisikan kisi-kisi ujian bahasa Indonesia untuk materi teks deskripsi. Lalu untuk modul berisikan modul teks deskripsi dalam bentuk file PDF. Selanjutnya yaitu RPP bahasa Indonesia. Di dalamnya terdapat RPP untuk materi teks deskripsi. Sekian konfigurasi dari aplikasi Microsoft Teams. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dokumen petunjuk pelaksanaan ujian menggunakan Microsoft Teams dan tes portal. Yang pertama, soal ujian akan dibagikan kepada siswa melalui tim kelas pada aplikasi Microsoft Teams dan tes portal bagi siswa. Bentuk soal terdiri dari 20 pilihan ganda dan 6 uraian via tes portal yang ada di Microsoft Teams dengan waktu pengerjaan soal selama 60 menit. Pastikan siswa mengisi data diri sesuai dengan yang tertera pada kartu pelajar. Siswa melakukan persiapan perangkat dan internet minimal 20 menit sebelum ujian dimulai. Siswa akan mendapatkan kode dari guru atau pengawas ujian sebelum memasuki kelas Teams. Siswa mulai mengerjakan ujian dengan ketentuan waktu yang sudah ditetapkan dan tidak boleh melebihi batas waktu. Siswa harus mensubmit jawaban sebelum waktu ujian habis, karena jika tidak disubmit hingga waktu berakhir, maka jawaban tidak akan terekam dan akan dimasukkan nilai menjadi 0. Selama ujian, siswa dilarang untuk pertama, membuka tab lain atau aplikasi pihak ketiga, kedua, melihat buku catatan atau yang lainnya, ketiga, menerima bantuan atau berkomunikasi melalui pesan, chat, atau message, keempat, menggunakan ataupun digantikan orang lain, kelima, menonaktifkan kamera. Siswa yang telah selesai melaksanakan ujian dan mendapatkan pemberitahuan dari pengawas atau guru bahwa ujian telah selesai dilaksanakan, maka dipersilahkan untuk menonaktifkan kamera atau perangkatnya. Sekian mengenai dokumen petunjuk pelaksanaan ujian menggunakan Microsoft Teams dan tes portal. Baiklah Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi tes portal dalam Microsoft Teams untuk membuat soal ujian berbasis internet atau online. Pertama, buka dulu aplikasi Microsoft Teams-nya, kemudian klik di bagian aplikasi, kita cari tes portal, kemudian kita klik aplikasinya. Apabila belum pernah menggunakan, silahkan tautkan terlebih dahulu, dan apabila sudah, langsung klik buka. Ini adalah tampilan umum dari tes portal. Untuk membuat soal baru, silahkan klik New Test.
Nah, di sini ada berbagai konfigurasi yang harus Bapak Ibu guru sekalian isi. Yang pertama ada basic settings-nya. Silakan di sini bisa ditulis nama dari tes tersebut, misalkan ulangan harian bahasa Indonesia. Pertama. Kemudian untuk kategorisasinya bisa ditulis berdasarkan mapel ataupun kategori yang pernah Ibu Bapak bikin. Kemudian description-nya bisa diisi atau tidak, opsional saja. Kemudian di bahasanya saya pilih bahasa Inggris. Klik create untuk membuat soal baru. Selanjutnya kita akan masuk di tes info. Langsung saja klik add question in the test untuk menambahkan soal. Nah, nanti kita akan langsung terhubung ke question manager. Di sini langsung saja add question-nya. Di question box ini atau tempat peletakan soal ini, kita bisa langsung copy soalnya. Ini sudah saya copy sebelumnya. Kemudian untuk pilihan jawabannya, kita bisa memilih ada 5 jenis pilihan jawaban. Mohon maaf, saya 6 jenis pilihan jawaban. Kalau misalkan pilihan ganda bisa menggunakan single choice atau multiple choice, dimana kalau single choice itu ada 1 jawaban benar dan multiple choice ada 2 jawaban benar atau lebih dari 1 jawaban benar, dan untuk uraian bisa menggunakan yang deskriptif. Di sini saya akan mencontohkan dengan single choice. Nah, nanti silakan dimasukkan saja pilihan jawabannya. Kemudian kalau kurang, silahkan klik add answer untuk menambahkan opsi. Apabila sudah selesai, jangan lupa untuk memilih jawaban yang benar sebagai kunci. Misalkan di sini saya memilih yang benar adalah jawaban yang kedua, yaitu waktu. Kemudian di sini kita dapat mengatur kita dapat mengatur berapa skor yang dapat diperoleh siswa ketika jawabannya benar atau salah. Misal di sini saya menetapkan skornya 3 bila jawabannya benar dan 0 jika jawabannya salah. Selanjutnya, kita bisa klik save apabila ingin menyimpan dan save and next untuk menginput soal lainnya. Di sini saya akan simpan saja. Kemudian kita masuk ke konfigurasi selanjutnya, di mana di sini kita akan menentukan urutan soalnya. Karena ini bahasa Indonesia, jadi saya akan memilih yang fixed, di mana nanti urutannya sesuai ketika saya membuat. Dan kalau misalkan Bapak Ibu guru sekalian ingin mengacak soal, bisa pilih yang random. Klik save, jangan lupa. Kemudian lanjut ke tes akses. Di sini kita bisa mengatur apakah soal akan disebarkan secara web browser atau Microsoft Teams. Di sini saya akan memilih yang Microsoft Teams saja. Kemudian kita juga bisa memilih berapa kali responden bisa mengisi jawaban di soal tes yang kita buat. Di sini saya memilih 1 kali saja. Kemudian di sini ada peraturan yang cukup penting, di mana nanti kita dapat mengawasi secara real time apabila siswa sedang berbuat curang. Tidak kecurangan yang diawasi oleh sistem tes portal adalah ketika siswa meninggalkan tab ujian ataupun melakukan minimize tab dan juga melakukan screenshot. Kemudian untuk peraturan sebelumnya di sini digunakan untuk memunculkan notif pemberitahuan apabila siswa melakukan tindakan kecurangan. Untuk disable ini tidak ada notifikasi. Kemudian untuk enable warning only ini menunjukkan peringatan ketika setiap kali siswa berbuat curang. Kemudian yang di enable warnings and test block ini ketika siswa berbuat curang melebihi batas yang ditentukan, nanti jawabannya itu bisa diblok oleh guru. Nah, misalkan di sini kita memilih maksimal itu 3 kali berbuat curang. Apabila sudah 3 kali berbuat curang, nanti tesnya itu akan diblok sehingga jawaban tidak akan tersubmit. Kita save. Kemudian di tes subjek, di sini kita bisa menentukan bagaimana tampilan awal dari tes kita, juga identitas siswa yang harus dilengkapi sebelum memulai tes. Misal di sini saya menggunakan nomor absen dan juga nama lengkap. Bapak Ibu guru juga bisa meng-custom identitas apa yang ingin dilengkapi oleh siswa sebelum memulai tes. Kemudian save. Kemudian pada grading and summary, di sini kita bisa mengatur KKM atau nilai batas kelulusan dari ujian yang telah kita buat. Misal di sini saya membuat batas untuk kelulusannya adalah 75 poin. Kemudian kita klik save.
Selanjutnya di time setting, kita bisa mengatur durasi dari keseluruhan tes dan juga durasi dari masing-masing soal, begitu. Di sini saya akan memilih durasi dari keseluruhan tes saja. Misal di sini saya menetapkan durasi maksimal pengerjaannya itu 1 jam. Kita confirm. Kemudian di sini ada menu untuk mengaktifkan tes secara manual. Nanti kita tinggal klik activate test ataupun bisa menggunakan time period, di mana di sini kita bisa menentukan kapan tes bisa mulai dikerjakan, misalnya tanggal 21, confirm, kemudian batas akhir pengerjaan, misal tanggal 22, confirm. Nah, nanti tes akan terbuka dan tertutup secara otomatis. Di sini saya akan menggunakan yang manual test application saja. Selanjutnya kita save. Setelah selesai melakukan semua konfigurasi, nanti karena ini manual, silahkan klik activate test. Klik yes. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, berarti tes sudah siap untuk dikerjakan. Dan apabila ingin menghubungkannya dengan Teams, silakan klik Microsoft Teams, kemudian pilih Teams kelas Teams yang diinginkan. Silakan, saya akan menyebarnya di channel Bahasa Indonesia. Nanti bisa klik tambahkan tab. Kemudian selanjutnya pilih tes portal. Dan selanjutnya kita bisa memilih soal yang telah kita buat sebelumnya dan pastikan soal itu berstatus aktif. Selanjutnya klik simpan. Nah, nanti soalnya akan terhubung secara langsung di dalam Microsoft Teams dan siswa dapat login dan langsung mengerjakan. Dapat kita saksikan bersama-sama di sini angka 0 berubah menjadi angka 1. Dan ini menunjukkan bahwa tes portal telah mendeteksi adanya tindakan kecurangan yang telah dilakukan oleh siswa. Dan hal ini selalu diawasi secara real time oleh tes portal. Kemudian, nanti apabila sudah selesai sesi tesnya ataupun semua siswa sudah melakukan submit, nanti Bapak Ibu guru sekalian silakan melakukan end test sebagai tanda bahwa tes telah ditutup dan tidak aktif lagi. Di sini saya akan menjelaskan dari sudut pandang siswa dalam menggunakan pengujian tes portal ini. Pertama kita mulai dari sekarang saya sudah berada di ruang kelasnya. Ruang kelas Bahasa Indonesia untuk melakukan ujian. Kita klik di bagian tab baru sini. Nah, kemudian kita klik nomor absen kita. Kebetulan saya absen terakhir, jadi saya klik 9 dan nama lengkap, dituliskan secara lengkap ya. Dan kelasnya A misalnya. Kita klik start test. Nah, sekarang kita sudah mulai. Dipastikan bahwa di sini ada waktunya, kemudian kita akan melakukan pengisiannya. Kita jawab dengan sungguh-sungguh ya. Nah, di sini kita tidak boleh melakukan kecurangan ya, karena kalau kita melakukan kecurangan nanti akan terdeteksi di recordingnya ya. Misalnya kita coba buka ini untuk membuka jawaban dari ini. Nah, kita akan mengalami informasi dari Leaving the Test Tab ini bahwa kita melakukan kecurangan. Oke. Kita memiliki batasan untuk tidak melakukan kecurangan. Jadi karena kita sudah menggunakan batasan tersebut, kita tidak boleh melakukan kecurangan lagi. Makanya kita submit lagi. Misalnya kita melakukan kecurangan untuk membuka aplikasi yang baru gitu. Kemudian kita kembali ke tab lagi. Nah, di sini akan ada tanda-tanda kecurangan juga bahwa kita membuka tab baru atau aplikasi baru. Kita jawab. Dan jika kita melakukan screenshot, ini juga akan terdeteksi oleh admin akan sebagai kecurangan. Sekarang kita masuk ke teks
panjang ataupun uraian esai. Di sini kita akan mengisi esainya. Apa yang dibicarakan penulis pada masing-masing teks tersebut. Silahkan dijawab menurut kalian yang benar yang mana ya. Di sini saya coba untuk mengenai jalan, keindahan sebuah kota, dan juga tentang mengenai persahabatan. Nah, kita bisa submit answer ini. Apa saja kelebihan yang dituliskan? Nah, jika kita sudah selesai, kita bisa melakukan submitting untuk pengerjaan soal ini. Kita submit. Nah, di sini kita bisa melihat pengerjaan kita. Task ended, kemudian total time, correct answer. Di sini tidak diperlihatkan ya, untuk jawaban benar atau salahnya. Dan tidak diperlihatkan juga, hanya guru ataupun pengawas saja yang diperlihatkan dalam hal ini. Ya, baik, sekian saja yang bisa disampaikan mengenai sudut pandang siswa dari penggunaan aplikasi tes portal pada Microsoft Teams seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.